Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai penetapan harga jual. Langsung saja kita simak materinya. Penetapan harga jual. Pengertian penetapan harga jual, keputusan penentuan harga jual sangat penting dalam perusahaan. Hal tersebut dapat mempengaruhi laba dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Dengan demikian, manajer menentukan harga jual senantiasa memerlukan informasi biaya, produk atau jasa dalam pengambilan keputusan. Penerapan harga jual mempertimbangkan dalam penentuan harga jual tersebut. Tujuan penetapan harga. Yang pertama, kelangsungan hidup. Perusahaan dapat mengejar kelangsungan hidup sebagai tujuan utama jika mengalami kapasitas lebih, persaingan ketat, atau perubahan keinginan konsumen. Yang kedua, laba sekarang maksimum. Perusahaan merupakan harga yang memaksimalkan labanya sekarang. Yang ketiga, pendapatan sekarang maksimum beberapa. Perusahaan menetapkan harga yang akan memaksimalkan pendapatan dari penjualan. Yang keempat, pertumbuhan penjualan maksimum. Perusahaan lainnya ingin memaksimalkan unit penjualan. Yang kelima, skimming pasar maksimum. Skimming pasar hanya mungkin dalam kondisi adanya sejumlah pembeli yang memiliki permintaan tinggi. Yang terakhir, kepemimpinan mutu produk perusahaan mungkin mengarahkan untuk menjadi pemimpin atau pelopor dalam hal mutu produksi di pasar dengan membuat produk yang bermutu tinggi dan menetapkan harga yang lebih tinggi dari pesaingnya. Selanjutnya, ada metode penetapan harga jual. Yang pertama, metode penetapan harga jual berdasarkan biaya. Metode penetapan harga jual berdasarkan biaya dibagi menjadi 3. Ada cost plus pricing method, markup pricing method, and break-even point. Yang pertama ada cost plus pricing method. Cara penentuan harga jual per unit dari suatu produk adalah dengan menghitung jumlah seluruh biaya per unit ditambah jumlah tertentu untuk menutup laba yang diinginkan pada unit produk tersebut, atau disebut margin. Rumusnya yaitu harga jual total sama dengan biaya total ditambah margin. Contoh soal: Tasya mempunyai usaha jual roti bolu dan mendapatkan order sebanyak 1000 roti untuk sebuah acara pernikahan. Biaya yang dikeluarkan oleh Tasya untuk membuat roti tersebut adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku sebesar Rp400.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp200.000, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp100.000. Sehingga, jika Tasya menginginkan laba sebesar 40% dari biaya total, maka harga totalnya yaitu biaya total ditambah laba, sama dengan biaya total sebesar Rp700.000 dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, ditambah laba sebesar 40% dari biaya total, sehingga 40% dikali Rp700.000 sama dengan Rp700.000 ditambah Rp280.000 sama dengan Rp980.000, sehingga harga jual per rotinya yaitu Rp980.000 dibagi 1000 sama dengan Rp980. Dan untuk selanjutnya yaitu ada markup pricing method. Markup merupakan kelebihan harga jual produk di atas harga beli yang dibebankan pada biaya dasar termasuk laba yang diinginkan. Biasanya pedagang besar dan pengecer lebih banyak menentukan markupnya berdasarkan harga jual, sedangkan produsen menentukan markupnya berdasarkan biaya. Sehingga rumusnya yaitu harga jual sama dengan harga beli ditambah markup. Contoh soal: toko sandal membeli sebuah sandal merek awet sebesar Rp100.000 per buah dengan keuntungan ditentukan sebesar Rp60.000, sehingga harga jual sama dengan harga beli ditambah markup, yaitu Rp100.000 ditambah Rp60.000, sehingga harga jualnya yaitu Rp160.000. Yang C yaitu penetapan harga BIP atau break even point.
Metode penetapan harga berdasarkan keseimbangan antara jumlah total biaya keseluruhan dengan jumlah total penerimaan keseluruhan. Rumusnya yaitu BEP sama dengan total biaya sama dengan total penerimaan. Untuk contoh kasusnya yaitu Abu memiliki usaha jus buah di rumahnya. Abu menetapkan harga jual buah per gelas seharga 7.000. Biaya tetapnya yaitu 300.000, biaya variabel per gelasnya sebesar 4.000, maka titik impas dalam volume dan dalam rupiah adalah sebagai berikut. BEP dalam unit sebesar 300.000 dibagi 7.000 dikurangi 4.000, sama dengan 300.000 dibagi 3.000 menghasilkan 100 gelas. BEP dalam rupiah yaitu 300.000 dibagi 1 min 7.000 dikurangi 4.000 hasilnya 700.000. Jadi jika Abu menjual 100 gelas atau Abu mendapatkan uang 700.000, maka kelebihan penjualan dari 100 gelas sudah mendapatkan keuntungan. Kedua, metode penetapan harga jual. Berdasarkan harga pesaing atau kompetitor, penetapan harga dilakukan dengan menggunakan harga kompetitor sebagai bahan referensi. Dalam prakteknya, penetapan harga ini cocok untuk produk standar dengan kondisi pasar oligopoli atau pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Untuk memenangkan persaingan dan meraih konsumen sebanyak-banyaknya, maka digunakan strategi harga. Strategi harga jual ini misalnya menetapkan harga di bawah harga pasar dengan maksud untuk meraih pangsa pasar. Dan untuk selanjutnya yaitu metode penetapan harga jual berdasarkan permintaan. Penetapan harga jual dilakukan dengan menganalisis konsumen. Konsumen diminta untuk memberikan pernyataan apakah konsumen merasa harga murah, terlalu murah, terasa mahal, dan terlalu mahal, serta dikaitkan dengan kualitas yang diterima. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.